Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Bestari, mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Buat kalian para calon pengantin, apakah sudah mengetahui kesehatan reproduksi dan seksual setelah menikah? Dan apakah sudah memeriksanya sebelum pernikahan berlangsung? Pendidikan untuk calon pengantin ini harus kalian pahami agar nanti kedepannya kalian mengerti arti dari sebuah pernikahan. Nah, jika kalian bertanya, apa sih arti dari sebuah pernikahan? Pernikahan itu merupakan akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, sakinah, dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, mawadah warahmah. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Nah, dan jika kalian bertanya, apa saja sih persiapan pranikah? Nah, untuk persiapan pranikah yang pertama ada persiapan ilmu tentang pernikahan. Hal yang perlu disiapkan adalah memperjelas visi pernikahan. Untuk apa kita menikah, visi yang jelas dan juga sama antara calon suami dan istrinya yang insya Allah akan melanggengkan dan melangsungkan pernikahannya. Nah, yang kedua, persiapan mental psikologis menghadapi pernikahan. Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam pernikahan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Di dalamnya terbuka semua sifat-sifat asli masing-masing. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan agar emosi negatif tidak mewarnai rumah tangga kita. Yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan status kesehatan. Pemeriksaan itu dilakukan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Yang kedua, pemeriksaan darah rutin seperti Hb, trombosit, dan leukosit. Terus pemeriksaan darah yang dianjurkan seperti golongan darah dan resus, gula darah sewaktu atau GDC, dan talasemia, hepatitis B dan C, TORCH, dan terakhir pemeriksaan urin atau urin rutin. Yang selanjutnya persiapan gizi, peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan melalui penanggulangan kek atau kekurangan energi kronis, dan anemia gizi, besi, serta defisiensi asam folat. Dan yang selanjutnya ada imunisasi TT. Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Yang selanjutnya ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama, sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Dan yang ketiga, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan keringkan menggunakan handuk atau tisu. Yang keempat, pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau berbau. Yang kelima, khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Kemudian jangan menggunakan pembalut tipis dalam waktu lama. Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan ganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Nah, bagi laki-laki dianjurkan sunat untuk kesehatan. Jika kalian bertanya, apa sih fungsi reproduksi itu? Nah, fungsi reproduksi yang pertama untuk mendapatkan keturunan, yang kedua mengekspresikan cinta, kesungguhan, dan perhatian, yang ketiga memenuhi hasrat, yang keempat mencari kesenangan, dan yang kelima mencari pengalaman. Nah, dan jika kalian bertanya, untuk apa sih pemeriksaan pranikah itu? Pemeriksaan pranikah itu adalah rangkaian yang bertujuan untuk memeriksakan kesehatan pasangan yang akan menikah. Hal tersebut berguna untuk mengetahui apakah terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangan dan berguna juga untuk mencegah penyakit. Jika kalian bertanya, untuk apa sih dilakukannya pemeriksaan cek pranikah itu? Nah, cek pranikah adalah rangkaian yang bertujuan untuk memeriksakan kesehatan pasangan yang akan menikah. Hal tersebut berguna untuk mengetahui apakah terdapat penyakit yang menular pada pasangan dan berguna juga untuk mencegah penyakit tersebut menyebar pada pasangan ataupun pada anaknya nanti. Umumnya, cek pranikah akan dilakukan oleh pasangan yang berencana di kemudian hari. Maka dari itu, sangat disarankan bagi kamu yang ingin menikah untuk melakukan cek pranikah terlebih dahulu.
Nah, jika kalian bertanya, kenapa sih harus dilakukan cek pranikah? Nah, cek pranikah tersendiri bertujuan untuk membantu seseorang yang akan menikah untuk mengetahui kondisi dan masalah kesehatan dirinya dan pasangannya. Hal ini penting untuk mengetahui penyakit yang terjadi pada pasangan dan dapat mencegah agar hal tersebut menjadi semakin parah. Selain itu, kesehatan pada anak di masa mendatang juga bisa dijaga dengan melakukan cek pranikah. Hal tersebut dikarenakan calon orang tua harus dalam keadaan sehat, sehingga peluang untuk memiliki keturunan lebih tinggi. Kapan sih harus melakukan cek pranikah? Nah, rekomendasi terbaik untuk melakukan cek pranikah setidaknya 3 hingga 6 bulan sebelum menikah. Umumnya, tes pranikah dilakukan oleh sebagian besar pasangan yang sangat mendambakan keturunan. Jika tes tersebut tidak ada masalah, perencanaan untuk mempunyai anak akan lebih lancar di kemudian hari. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang kesehatan reproduksi dan sosial bagi calon pengantin dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.